Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, jumpa lagi dengan saya Fitratul Uyun, mahasiswa psikologi UIN Wali Songo Semarang. Oke, kali ini saya akan membahas materi tentang strategi membangun motivasi peserta. Sebelum masuk ke materi, apa sih faktor yang mempengaruhi sebuah pelatihan atau pembelajaran agar lebih efektif? Yang pertama itu dengan membuat konten pelatihan dengan tepat dan menarik. Sedangkan yang kedua adalah usaha kita sebagai pelatih dalam membuat peserta terlibat aktif dalam mengikuti pelatihan yang dilakukan. Dan tentunya pasti akan lebih mudah untuk berbagi informasi dengan peserta yang memiliki keinginan kuat untuk belajar, karena mereka memiliki motivasi untuk melakukan hal tersebut. Nah, motivasi di sini itu adalah sebuah dorongan yang menggerakkan peserta supaya mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Siswa yang bermotivasi tinggi itu biasanya akan secara aktif dan spontan terlibat dalam kegiatan dan menganggap proses belajar menyenangkan tanpa mengharapkan imbalan eksternal. Dan di sisi lain, siswa atau peserta yang menunjukkan motivasi rendah untuk belajar akan sering bergantung pada ganjaran untuk mendorong mereka berpartisipasi dalam kegiatan yang mungkin tidak menyenangkan. Nah, menurut sebuah penelitian Mawan dan Lepar pada tahun 1987, ada 7 faktor yang mendukung motivasi. Yang pertama itu ada tantangan, yang kedua ada rasa ingin tahu, yang ketiga itu ada kontrol, yang keempat itu ada fantasi, yang kelima itu ada kompetisi, yang keenam itu kerjasama, dan yang terakhir itu adanya pengakuan. Lalu bagaimana sih untuk tetap menjaga motivasi peserta pelatihan? Yang pertama itu buatlah konten dengan format yang menarik. Kita dapat menyiapkan sebuah konten materi yang ingin disampaikan dalam bentuk gambar, video, animasi, ataupun infografis yang menarik peserta. Hal tersebut itu akan jauh lebih baik dibandingkan peserta dipaksa untuk melihat sebuah baris teks yang panjang seolah tidak ada habis-habisnya. Video dan animasi bisa lebih memperjelas suatu proses seperti proses dalam membuat CV yang baik, ataupun proses dalam pengembangan skill, ataupun mengenai psikoedukasi gender. Nah, dengan melihat gambar, peserta itu akan bisa lebih terlibat saat materi tersebut disampaikan. Selanjutnya yang nomor 2 itu buat kelas lebih interaktif. Di sini itu kita dapat membuat sebuah kegiatan nyata untuk dilakukan selama kelas tersebut atau pelatihan tersebut. Nah, seperti contohnya itu mengisi survei online, saat itu juga melalui aplikasi atau peserta dapat menjawab pertanyaan singkat dengan mengklik tombol hijau di layar. Intinya itu di sini adalah kegiatan interaktif tersebut dapat menarik perhatian peserta. Dengan ini mereka juga bisa lebih terfokus terhadap materi yang disampaikan. Yang ketiga, beri tantangan kepada peserta. Nah, di sini itu kita dapat menyertakan aktivitas berupa tantangan yang bertujuan untuk menguji pemahaman peserta didik setelah penyampaian materi selesai. Sampaikanlah aktivitas tersebut di awal kelas sehingga peserta tersebut benar-benar memperhatikan materi yang kita sampaikan. Nah, pemilihan aktivitas yang menantang tersebut tentunya dapat memungkinkan peserta untuk membuat skenario atau menyusun informasi yang didapat, sehingga bisa diterapkan di situasi dunia nyata. Bisa juga berupa kuis yang mengukur sejauh mana peserta tersebut memahami apa yang disampaikan. Yang keempat itu ada berikan umpan balik selama pelatihan. Nah, tujuan pelatihan adalah untuk membantu peserta mengubah perilaku dan meningkatkan kinerja. Memberikan umpan balik selama pelatihan ini dapat memotivasi peserta dalam mencapai tujuan peserta tersebut. Sebagai contoh, bila ada peserta yang berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan,
maka kita dapat mengajukan bahwa itu adalah hal yang baik, sehingga kita dapat memberikan umpan balik seperti good job. Namun sebaliknya, bila mereka salah, tidak perlu dikatakan salah. Sebaiknya itu kita jelaskan lagi alasan mengapa jawaban yang diberikannya itu kurang tepat. Yang kelima, berikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Kebanyakan peserta saat ini itu mungkin kenal apabila menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone seperti live streaming, sosial media, menonton film yang tentunya akan lebih indah dan lebih modern dan lebih menarik. Begitu juga dengan pelatihan yang kita buatlah peserta lebih nyaman dan berikan pengalaman yang menyenangkan. Nah, peserta akan sering kesulitan apabila pelatihan itu sulit diakses melalui handphone ataupun tablet. Peserta juga akan cenderung hilang motivasi apabila pelatihan yang disampaikan itu agak kaku dan terlalu formal. Sehingga dengan memberikan pengalaman yang menyenangkan, mereka akan memiliki motivasi lagi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang lainnya. Untuk slide yang terakhir itu ada sebuah caption, yaitu if you want student to get excited about learning and commit to the study, they need to be motivated to learn and enjoy the process. Yang artinya jika kita ingin siswa ataupun peserta bersemangat belajar dan berkomitmen untuk belajar lebih dalam, maka mereka perlu termotivasi untuk belajar dan menikmati prosesnya. Jadi dalam membangun sebuah motivasi peserta itu sangatlah penting untuk mendorong dan menggerakkan peserta supaya mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Sampai di penghujung akhir, sekian pemaparan materi dari saya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.